Oke teman-teman sahabat YouTuber, terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Baik teman-teman, saat ini di waktu pagi hari menunjukkan pukul kurang lebih 06 waktu Indonesia Timur. Biasanya berbeda dengan waktu Indonesia Barat, selisih 2 jam. Saat ini saya sedang berada di mobil, tempatnya berada di Jalan Hidden Valley Mil 66. Kita akan menuju ke Mil 72 Base Camp. Oke teman-teman, ini adalah sebuah perjalanan di pagi hari kita. Teman-teman bisa lihat jalan-jalan di area PT Freeport Papua Indonesia. Tepatnya kita akan jalan dengan menggunakan mobil ini dari Hidden Valley menuju ke arah Base Camp. Tepat di depan kita ada sebuah mobil bis berwarna oranye. Biasanya mobil ini sudah mulai beroperasi dari waktu pagi karena banyak karyawan juga yang akan berangkat untuk bekerja. Jadi seperti inilah kegiatan atau aktivitas para karyawan PT Freeport Papua Indonesia di waktu pagi hari. Mereka akan berangkat bekerja dari tempat tinggalnya, dari rumah-rumah ataupun barak karyawan untuk menuju ke area tempat kerja. Ada yang menggunakan mobil pribadi, mobil putih seperti ini sebagai fasilitas dari perusahaan untuk para karyawan yang sudah memiliki lisensi atau izin untuk membawa mobil. Ada juga sebagian karyawan yang menggunakan mobil bis fasilitas umum yang disediakan oleh PT Freeport Papua Indonesia untuk orang-orang yang berada di area PT Freeport Papua Indonesia, untuk para karyawan, dan tentunya gratis. Jadi mobil-mobil bis oranye seperti ini itu gratis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saat ini di waktu pagi hari ini saya bersama teman saya, beliau Bapak Ahmad namanya, akan berangkat kerja dengan menaiki mobil ini menuju ke Gresbeg, yakni area tempat kerjanya beliau. Dan kebetulan saya ikut numpang karena satu arah. Saya hendak menuju ke Base Camp Mil 72. Beliau akan menuju ke Gresbeg. Tentunya lebih jauh, lebih naik lagi. Kita akan menuju ke Base Camp terlebih dahulu, yakni ke Mil 72. Kita akan melewati jalanan-jalanan yang berada di area PT Freeport Papua Indonesia. Nanti teman-teman bisa lihat dan tonton video ini. Jangan kemana-mana, biar teman-teman tahu seperti apa keseruan dan keindahan pemandangan dari jalanan-jalanan
area PT Freeport Papua Indonesia. Tampak di depan sudah mulai ramai, banyak mobil yang berseliweran. Ada yang berangkat kerja, ada yang pulang kerja. Jadi mobil di sini hampir semua modelnya sama ya teman-teman ya. Dari mobil bisnya dan juga mobil kecilnya. Nah, sekarang kita sudah memasuki mil 68, yaitu kota Tembagapura. Tampak bisa teman-teman lihat, jadi dari Eden Valley menuju ke 72 Base Camp ini juga melewati jalanan kota Tembagapura. Tembagapura adalah tempatnya para karyawan, ada juga rumah-rumah dan juga barak para karyawan di 68 ini. Tampak di sebelah kiri ada mobil-mobil bis yang sedang parkir, sangat banyak ya teman-teman. Oke, inilah 68. Mulai tampak kelihatan rumah-rumah dari barak-barak karyawan. Jadi nanti di depan kita akan belok kanan karena tujuan kita adalah Base Camp. Kalau belok kiri ini ke kota Tembagapura. Teman-teman bisa lihat suasana pagi hari masih diselimuti dengan kabut yang tebal dan juga cuaca yang cukup dingin. Teman-teman bisa lihat di atas sana ada bangunan, itu adalah tempat barak para karyawan. Nah, sebelah kiri ini juga seperti ini, adalah juga merupakan barak tempat tinggal para karyawan PT Freeport Papua Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita lewati 68 kota Tembagapura. Kita teruskan menuju Base Camp. Oke, kita berhenti dulu karena ada mobil yang akan lewat dari sebelah kiri. Sama ya teman-teman, mobilnya sama, mereka pun juga akan biasanya berangkat kerja. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa jalanan-jalanan di PT Freeport Papua Indonesia ini tidaklah seperti jalanan-jalanan aspal seperti umumnya. Teman-teman bisa lihat
karena jalanan di PT Freeport Papua ini dibangun atau dibentuk dengan bebatuan-bebatuan pegunungan, tebing-tebing pegunungan yang dikikis kemudian ditimbun dengan bebatuan yang dihancurkan, dihaluskan, kemudian diratakan untuk menimbun jalanan-jalanan di PT Freeport ini. Sehingga setiap harinya pun biasanya ada mobil-mobil khusus yang bertugas untuk maintenance, merawat jalanan ini agar tidak rusak dan berlubang. Bisa teman-teman lihat jalannya adalah bebatuan dan juga basah lembab karena hampir setiap hari diguyur dengan air hujan. Teman-teman juga bisa lihat dalam perjalanan ini nanti biasanya akan banyak sekali di jalanan-jalanan PT Freeport ini mobil-mobil besar yang juga melewati jalanan PT Freeport ini dengan muatan banyak dan juga muatan yang berat. Oke teman-teman, kami tadi berangkat dari Hidden Valley Mil 66 di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Di waktu pagi hari ini biasanya memang banyak lalu lalang karyawan-karyawan yang berangkat bekerja. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ada mobil bis, ada juga mobil putih. Mereka adalah karyawan-karyawan yang hendak berangkat kerja. Ada juga biasanya dimulai dari jam 4 atau jam 5 sudah mulai banyak karyawan-karyawan yang berangkat bekerja demi untuk mengejar mobil dan waktu agar bisa sampai di tempat kerja pada waktu yang tepat karena harus cek lokasi. Di perjalanan ini kita akan banyak melihat di sebelah kanan kiri kita dengan pemandangan pegunungan, lembah-lembah gunung bebatuan dan juga pohon-pohon, dan juga sebelah kiri ini adalah jurang ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati di dalam berkendara. Sebentar lagi ini kita akan memasuki terowongan Zagam. Kita akan menembus gunung, melewati gunung bebatuan.
Oke teman-teman, bisa lihat di depan sana tampak gunung batu yang akan kita lewati melalui terowongan yang telah dibuat untuk akses para karyawan menuju ke area pertambangan. Jadi seperti inilah terowongan Zakam. Kita melewati terowongan. Di jalan-jalanan di PT Freeport ini medannya cukup menantang dan ekstrim ya teman-teman. Selain naik juga jalannya berbelok-belok, sehingga tidak semua mobil sanggup untuk bisa dipakai melewati jalanan PT Freeport Papua ini. Selain daripada itu, driver atau sopir yang membawa mobil haruslah sudah mahir dan memiliki lisensi untuk membawa mobil. Jadi begitu ya teman-teman, tidak sembarangan. Tidak semua karyawan di sini boleh untuk membawa mobil. Kira-kira kalau teman-teman sendiri gimana nih? Apakah mampu menaklukkan medan jalanan PT Freeport? Terowongannya cukup panjang, sebentar lagi mulai kelihatan ada cahaya. Itulah pintu keluar dari terowongan ini. Oke, kita keluar dari terowongan. Teman-teman bisa lihat sendiri, jadi seperti inilah pemandangan atau view dari perjalanan kita dari Hidden Valley menuju ke Rizkamil 72. Ada banyak juga mobil-mobil bis dan mobil-mobil yang kecil berwarna putih ini. Mereka semua adalah para karyawan-karyawan yang hendak berangkat dan ada juga yang pulang kerja. Karena untuk kerja di PT Freeport ini ada shift-shiftannya juga. Ada yang shift kerja malam, ada juga yang shift kerja pagi. Mereka yang shift kerja malam biasanya akan berangkat jam 5 sore sampai kemudian jam 5 pagi atau mungkin jam 6. Dan begitu pun seterusnya, bergantian. Yang shift pagi mereka akan berangkat pagi-pagi dan kemudian nanti akan pulang di waktu sore hari. Selain daripada driver yang harus sudah memiliki lisensi bahwa di PT Freeport Papua ini dalam hal berkendara, dalam bekerja, safety sangatlah menjadi hal prioritas utama yang harus diperhatikan, di mana para karyawan pada saat naik kendaraan harus menggunakan sabuk pengaman, safety belt. Dan selain daripada itu, banyak sekali rambu-rambu yang harus diperhatikan, seperti tidak boleh mendahului pada saat bis menurunkan penumpang, atau misalkan ada lampu merah harus berhenti karena harus bergantian melewati terowongan atau orang yang menyeberang.
Oke teman-teman, saat ini kita sudah mulai dekat dengan tujuan kita, yaitu Riscamp Mil 72. Tampak bangunan-bangunan barak atau tempat tinggal karyawan sudah mulai terlihat di sana. Masih diselimuti, ditutupi oleh kabut tebal. Sebentar lagi kita akan sampai di Riscamp Mil 72. Jadi Riscamp itu adalah tempat barak, tempat tinggalnya para karyawan PT Freeport Papua Indonesia. Kebanyakan di Riscamp ini yang tinggal adalah para kaum laki-laki yang single, tidak membawa istri ataupun keluarganya. Karena biasanya di sini di Riscamp satu kamar diisi oleh 4 orang karyawan. Ada juga yang satu kamar diisi oleh 2 orang karyawan. Oke teman-teman, ini sudah memasuki wilayah Riscamp. Banyak barang-barang dan tempat tinggal para karyawan di sini. Jadi di Riscamp juga ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh PT Freeport Papua Indonesia untuk para karyawan yang tinggal di sini. Seperti ada super blok, ada tempat olahraga, ada juga tempat nonton bioskop, ada tempat untuk karaoke, untuk main musik, ada juga tempat untuk shopping, tempat belanja. Dan tentu di Riscamp ada tempat mes untuk makan para karyawan dan juga vaskes, fasilitas kesehatan untuk para karyawan. Dan tampak di sebelah kanan dan kiri kita itu adalah merupakan barak, kamar-kamar para karyawan yang tinggal di Riscamp PT Freeport Papua Indonesia. Jadi seperti inilah teman-teman suasana di Riscamp Mil 72, tepatnya di area PT Freeport Papua Indonesia. Kita sudah sampai, berada di Riscamp. Di depan sana super blok gedung berwarna biru adalah tempat-tempat untuk fasilitas olahraga, bioskop, belanja, dan ada juga di sini sebelah kiri kita ada gereja dan juga ada masjid sebagai fasilitas sarana untuk tempat ibadah para karyawan PT Freeport Papua Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih telah menemani perjalanan kami. Jadi seperti inilah perjalanan kita, pemandangan gunung-gunung di area PT Freeport Papua Indonesia. Semoga bermanfaat.